Salam saudara, salam jumpa dengan saksi, salam dan refleksi klasis tengah GITJ. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah sumber segala berkat, kami ingin belajar akan firman-Mu tentang hal memberi meski dalam keadaan kesulitan atau kekurangan. Ajar kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu meskipun bukan hal yang mudah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Namun saya membaca dari ayat 10 sampai 14 saja. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Judul renungan hari ini adalah berkorban dalam kekurangan. Saudara, memberi di saat banyak rezeki, bersedekah di saat banyak berkah, berkorban saat berkelimpahan, itu bukan hal yang sulit. Namun sebaliknya, memberi di kala resesi, berkorban pada waktu kekurangan atau dalam kesulitan, bersedekah di kala sedang susah, itu bukan hal yang mudah. Bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa janda Sarfat yang melarat mungkin mendekati sekarat, dalam keadaan tidak ada hujan, kekeringan, tidak ada cadangan makanan, hanya punya tepung dan minyak yang tidak banyak. Mau dibuat roti, mungkin hanya jadi 1 biji. Akan dimakan oleh janda itu dan anaknya. Dan sesudah itu mereka akan mati, tidak ada harapan lagi. Dalam keadaan demikian, janda itu diminta untuk membuat roti bagi Nabi Elia, dan sisanya baru dibuat untuk mereka berdua. Ayat 13. Saudara, janda itu rela berkorban ketika kekurangan, rela memberi ketika tidak ada cadangan rezeki. Ayat 15. Hasilnya luar biasa. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat 16. Saudara, Tuhan menghargai pemberian yang diberikan dengan kesungguhan hati, dan Tuhan tidak pernah merugikan kepada pemberi yang demikian. Abraham yang hanya mempunyai 1 anak, yakni Ishak, Tuhan menuntutnya anak itu dikorbankan. Dan ketika Abraham taat, dia mendapat berkat. Anak itu tidak jadi dikorbankan, dan Tuhan memberi banyak keturunan di waktu kemudian.
Kejadian 22 dan seterusnya. Ketika ada anak kecil yang rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, maka Tuhan Yesus memberkati, bisa mencukupi 5.000 lebih orang laki-laki, dan anak itu sendiri pun tidak kelaparan. Yohanes 6 ayat 1-15. Saudara, mari kita belajar memberi kepada Tuhan dengan penuh kerelaan, walau dalam kekurangan, walau dalam kesulitan. Ketika Anda ingin memberikan persepuluhan, maka segera berikanlah, jangan ditunda-tunda. Ketika Anda memberi persembahan syukur, segera berikanlah. Ketika Anda memberikan persembahan dalam bentuk apapun, segera lakukan dan jangan ditunda-tunda. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kekurangan. Justru Tuhan sanggup memberi berkat berkelimpahan. Tetapi catatannya, jangan sampai kita gagal paham. Persembahan yang kita berikan bukan sebagai suap kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan bukan untuk menyogok berkat Tuhan. Persembahan yang kita berikan adalah sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Persembahan yang kita berikan adalah wujud kesadaran bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan dan kita patut mengucap syukur kepadanya. Alkitab berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kepada kami untuk rela berkorban dalam kekurangan, berkorban dalam kesulitan, seperti halnya yang dilakukan oleh janda Sarfat. Ajar kami untuk melakukan dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.